Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Gaisani Nadila Siswoyo, NPM 1913024116, dan rekan saya Eliska Biakusuma Putri dan Nisrina Nur Aziza. Kami akan menjelaskan tentang materi karbohidrat. Karbohidrat adalah polihidroksi aldehida dan polihidroksi keton atau zat-zat yang bila dihidrolisis akan menghasilkan derivat senyawa-senyawa tersebut. Suatu karbohidrat tergolong aldehida jika oksigen karbonil berikatan dengan suatu atom karbon terminal dan suatu keton jika oksigen karbonil berikatan dengan suatu karbon internal. Karbohidrat juga merupakan zat padat berwarna putih yang sukar larut dalam pelarut organik, tetapi larut dalam air kecuali beberapa sakarida. Sebagian besar karbohidrat dengan berat molekul yang rendah rasanya manis. Karena itu juga digunakan istilah gula untuk zat-zat yang tergolong karbohidrat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Eliska Biakusuma Putri. Ya, baik, terima kasih Gaisani. Saya Eliska Biakusuma Putri, NPM 1913-024018, akan melanjutkan ke materi jenis karbohidrat. Jenis karbohidrat pertama yakni karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana yang pertama yakni monosakarida. Monosakarida ini adalah senyawa karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana. Gugus fungsi yang menyusun monosakarida ini adalah satu unit aldehid atau keton. Ada 3 jenis monosakarida yang paling umum, yakni glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang pertama, glukosa. Glukosa ini merupakan produk utama dari hidrolisis karbohidrat kompleks dalam sistem pencernaan dan merupakan bentuk gula yang biasanya ada di peredaran darah. Nah, dalam proses metabolisme, glukosa ini merupakan bentuk karbohidrat yang beredar di dalam tubuh dan di dalam sel yang merupakan sumber energi. Lalu yang kedua ada fruktosa, disebut juga dengan levulosa atau gula buah yang merupakan gula yang paling manis. Nah, fruktosa ini banyak ditemukan pada makanan yang juga ditemukan glukosa dan sukrosa, yaitu madu dan buah-buahan. Lalu yang ketiga ada galaktosa, yang terdapat di dalam tubuh sebagai hasil pencernaan laktosa. Galaktosa ini merupakan gula yang tidak ditemukan dalam bentuk bebas di alam, tetapi harus dihidrolisis terlebih dahulu dari disakarida laktosa atau gula yang ada di dalam susu. Yang kedua ada disakarida. Disakarida ini merupakan senyawa karbohidrat yang terbentuk dari 2 unit monosakarida. Nah, ada 3 jenis yang paling umum, yakni sukrosa, maltosa, dan laktosa. Yang pertama sukrosa. Sukrosa ini dinamakan juga dengan gula tebu atau gula bit. Sukrosa ini banyak terdapat di dalam buah, sayuran, dan juga madu. Ada lagi contohnya gula pasir yang terdiri atas 99% sukrosa. Yang kedua ada maltosa. Maltosa terbentuk pada setiap pemecahan pati. Bila dicernakan atau dihidrolisis, maltosa ini akan pecah menjadi 2 unit glukosa. Dan yang ketiga ada laktosa atau gula susu, yang hanya terdapat dalam susu dan terdiri atas 1 unit glukosa dan 1 unit galaktosa. Jadi apabila laktosa atau gula susu ini dicernakan atau dihidrolisis, maka akan pecah menjadi 1 unit glukosa dan 1 unit galaktosa. Yang ketiga ada oligosakarida. Oligosakarida ini merupakan polimer monosakarida yang terdiri dari 2 sampai 10 monosakarida dan pada umumnya bersifat larut air. Nah, disakarida tadi adalah salah satu contoh oligosakarida. Jadi, oligosakarida dengan 2 molekul monosakarida disebut dengan disakarida, dengan 3 molekul disebut trisakarida, sedangkan dengan 4 molekul disebut tetrasakarida, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada jenis karbohidrat kompleks. Jenis karbohidrat kompleks yang pertama ada polisakarida. Serangkaian monosakarida yang membentuk polimer ikatan glikosidik rantai panjang akan membentuk molekul baru, yaitu polisakarida. Polisakarida dalam bahan makanan berfungsi sebagai penguat tekstur, contohnya selulosa, hemiselulosa, pektin, dan juga lignin. Dan juga sebagai sumber energi, contohnya pati, dekstrin, glikogen, dan fruktan.
Pati ini terutama terdapat di dalam padi-padian, biji-bijian, dan umbi-umbian. Beras, jagung, dan gandum mengandung 70-80% pati. Kacang-kacangan kering seperti kacang kedelai, kacang merah, dan juga kacang hijau mengandung 30-60% pati. Sedangkan ubi, talas, kentang, dan singkong mengandung 20-30% pati. Nah, dalam proses pencernaan, semua bentuk pati dihidrolisis menjadi glukosa. Pada tahap pertengahan akan dihasilkan dekstrin dan maltosa. Dekstrin ini merupakan produk antara pada pencernaan pati atau dibentuk melalui hidrolisis pati. Lalu yang kedua ada polisakarida non-pati atau serat. Polisakarida non-pati atau serat ini merupakan molekul yang tidak dapat dicerna tubuh dan tidak larut air. Selulosa termasuk ke dalam kelompok serat pangan dan bukan merupakan pangan sumber energi. Makanan yang mengandung serat diantaranya adalah biji-bijian, kacang-kacangan, tanaman akar, dan tanaman kubis. Lalu selanjutnya ke fungsi karbohidrat. Yang pertama, fungsi karbohidrat sebagai sumber energi. Karbohidrat dalam bentuk glukosa merupakan sumber energi utama yang dapat langsung digunakan oleh tubuh. Sedangkan energi yang digunakan dari lemak dan protein itu harus dikonversi terlebih dahulu menjadi glukosa sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Yang kedua, karbohidrat sebagai pemberi rasa manis pada makanan. Karbohidrat memberi rasa manis pada makanan, khususnya monosakarida dan disakarida. Perlu diperhatikan bahwa tiap-tiap gula memiliki rasa manis yang berbeda-beda. Salah satu yang paling manis yakni gula fruktosa. Lalu yang ketiga, karbohidrat sebagai penghemat protein. Nah, protein yang digunakan sebagai sumber energi ini jika kebutuhan karbohidrat tidak terpenuhi. Maka, jika kebutuhan karbohidrat terpenuhi, si protein ini tidak akan digunakan sebagai sumber energi. Lalu yang keempat, karbohidrat sebagai pengatur metabolisme lemak. Karbohidrat ini mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna. Dalam kondisi kekurangan gula, maka energi akan didapatkan dari hasil oksidasi lemak yang tidak sempurna, yang akan dihasilkan bahan-bahan keton. Hal ini akan merugikan tubuh karena akan menyebabkan ketosis. Lalu yang terakhir, fungsi karbohidrat dalam membantu pengeluaran feses. Dengan cara selulosa dan serat makanan mengatur gerak peristaltik usus, sedangkan hemiselulosa dan pektin mampu menyerap banyak air yang ada di dalam usus besar, sehingga dapat memberi bentuk pada sisa makanan yang akan dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisriya Nur Aziza, NPM 1913024032, akan mempresentasikan tentang sumber karbohidrat, metabolisme karbohidrat, dan pencernaan karbohidrat. Sumber karbohidrat adalah padi-padian atau serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan kering, dan gula. Hasil olahan bahan-bahan ini adalah bihun, mie, roti, tepung-tepungan, selai sirup, dan sebagainya. Sumber karbohidrat yang paling banyak dimakan sebagai makanan pokok orang Indonesia adalah beras, jagung, ubi, singkong, talas, dan sagu. Karbohidrat merupakan sumber energi yang primer untuk aktivitas tubuh sehingga dianjurkan untuk mengkonsumsi karbohidrat sebesar 50-60% dari kebutuhan energi total. Berikut merupakan tabel kecukupan karbohidrat berdasarkan angka kecukupan gizi tahun 2013. Jenis kelamin laki-laki umur 13-15 tahun kecukupan karbohidratnya per gram yaitu 340 gram. Umur 16-18 tahun, kecukupan karbohidrat per gram yaitu 368 gram. Untuk jenis kelamin perempuan, umur 13-15 tahun, yaitu kecukupan karbohidratnya 292 gram. Untuk umur 16-18 tahun, kecukupan karbohidratnya yaitu 262 gram. Klasifikasi tingkat kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, dan lainnya sebagai berikut, yaitu kurang dari 80% angka kecukupan gizi, baik yaitu 80-100% angka kecukupan gizi, lebih yaitu lebih dari 100% angka kecukupan gizi. Selanjutnya yaitu metabolisme karbohidrat. Pada metabolisme karbohidrat terdapat berbagai jalur reaksi biokimia.
antara lain yaitu jalur glikolisis, oksidasi piruvat, dan siklus asam sitrat. Ketiga jalur metabolisme ini merupakan jalur reaksi oksidasi glukosa yang berperan penting sebagai jalur penghasil energi. Hasil pencernaan makanan berupa glukosa akan diserap dan masuk ke dalam darah. Selanjutnya, glukosa akan didistribusikan ke seluruh tubuh, terutama ke otak, serta hati, otot, sel darah merah, ginjal, jaringan lemak, dan ke jaringan lainnya. Berikut merupakan gambar dari jalur reaksi biokimia. Tubuh sangat membutuhkan glukosa, terutama untuk menghasilkan energi. Tubuh manusia juga bisa menghasilkan glukosa dari senyawa non-karbohidrat, antara lain dari lemak, yaitu gliserol, serta laktat, melalui jalur reaksi gluconeogenesis. Gluconeogenesis merupakan upaya tubuh untuk meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Sebagian besar proses gluconeogenesis terjadi di hati, sehingga bila terjadi penyakit hati yang berat dapat terjadi gangguan proses gluconeogenesis yang mengakibatkan penurunan kadar glukosa darah. Sebagian besar glukosa yang masuk ke dalam hati dan otot skeletal akan diubah menjadi glikogen melalui proses glikolisis. Glikogen merupakan simpanan karbohidrat di hati dan otot skeletal yang berperan sebagai cadangan energi. Saat tidak ada asupan makanan, apabila diperlukan, maka glikogen akan dipecah melalui proses glikogenalis untuk menghasilkan glukosa sebagai sumber energi. Glukosa di hati sebagian diubah menjadi asam glukuronat melalui jalur uranat. Asam glukuronat ini berperan penting untuk proses konjugasi bilirubin. Glukosa juga dibutuhkan untuk sintetis laktosa. Jalur reaksi ini sangat penting untuk wanita yang sedang menyusui. Sebaliknya, laktosa yang berasal dari pencernaan galaktosa bisa diubah menjadi glukosa di hati. Selanjutnya yaitu pencernaan karbohidrat. Pencernaan karbohidrat pertama dimulai dari mulut. Pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut. Bolus makanan atau makanan yang mengandung karbohidrat diperoleh setelah makanan dikunyah bercampur dengan ludah yang mengandung enzim amilase. Amilase menghidrolisis pati atau amilum menjadi bentuk yang lebih sederhana yaitu deksin. Kemudian lambung, bolus ditelan masuk ke lambung. Enzim ludah yang ikut masuk ke dalam lambung dicerna oleh asam klorida dan enzim pencernaan protein yang terdapat di lambung sehingga pencernaan di lambung terhenti. Selanjutnya, di usus halus, enzim amilase yang dikeluarkan oleh pankreas mencernakan pati menjadi deksin dan maltosa. Penyelesaian pencernaan karbohidrat dilakukan oleh enzim-enzim disakaridase yang dikeluarkan oleh sel-sel mukosa usus berupa maltase, sukrase, dan laktase. Hidrolisis disakarida oleh enzim-enzim ini terjadi di dalam mikrofili dan monosakarida yang dihasilkan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama maltosa dipecah dengan enzim maltase menghasilkan 2 mol glukosa, sakarosa dipecah dengan enzim sakrase menghasilkan 1 mol glukosa ditambah 1 mol fruktosa. Laktosa dipecah dengan enzim laktase menjadi 1 mol glukosa dan 1 mol galaktosa. Selanjutnya, setelah itu di usus besar dalam waktu 1-4 jam setelah selesai makan, pati non-karbohidrat atau makanan dan sebagian pati yang tidak dicerna masuk ke dalam usus besar. Di usus besar, jenis karbohidrat ini dipecah sebagian oleh mikroba yang terdapat di usus melalui proses fermentasi dan menghasilkan energi untuk keperluan mikroba fermentasi yang meningkat di usus besar menghasilkan banyak gas karbon dioksida yang kemudian dikeluarkan sebagai flatus atau kentut. Sisa karbohidrat yang masih ada dibuang menjadi tinja. Selanjutnya, penyerapan karbohidrat atau absorpsi. Hasil pencernaan makanan yang mengandung karbohidrat di dalam usus halus akan menghasilkan monosakarida, antara lain yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Selanjutnya, monosakarida tersebut akan diserap oleh sel epitel usus halus dan masuk ke dalam aliran darah. Glukosa, galaktosa, dan fruktosa diartikan ke dalam sel-sel epitel absorptif di usus halus melalui 2 cara, yaitu yang pertama, melalui protein yang memediasi proses transport aktif yang bergantung natrium, yaitu sodium dependent glucose transporter atau SGLT. Yang kedua yaitu melalui protein yang memfasilitasi proses difusi atau proses transportasi fasilitatif. Selanjutnya, mekanisme penyerapan glukosa di usus halus menggunakan transport aktif
diperantarai oleh protein yang bergantung pada ion natrium yaitu SGLT1. Transport dengan cara ini disebut juga transport aktif sekunder karena aktivitasnya dibantu oleh pompa natrium yang bergantung adanya ATP. Galaktosa diserap di usus halus melalui mekanisme yang mirip dengan penyerapan glukosa, yaitu melalui protein transporter yang tergantung sodium, SGLT1, dan GLUT2. Sedangkan monosakarida lainnya yakni fruktosa diserap melalui difusi fasilitatif melalui GLUT5 dan GLUT2. Ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan karbohidrat. Yang pertama yaitu penyakit kurang kalori dan protein atau KKP. Penyakit ini terutama menyerang pada anak-anak yang sedang tumbuh pesat, terutama yang berumur 2-4 tahun. Penyakit ini juga dapat menyerang orang dewasa dengan gejala klinis hunger edema atau busung lapar, atau lebih tepatnya disebut penyakit kurang makan atau penyakit kelaparan. Gambaran klinis dari penyakit ini pada orang dewasa yaitu tubuhnya sangat kurus. Yang kedua yaitu penyakit kegemukan. Kegemukan ini merupakan dampak dari ketidakseimbangan energi, yaitu asupan energi jauh melampaui pengeluaran energi dalam jangka waktu tertentu. Secara garis besar, kegemukan ini disebabkan karena terlalu banyak makan dan terlalu sedikit bergerak. Kelebihan energi di dalam tubuh disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Jaringan lemak subkutan di daerah dinding perut bagian depan mudah terlihat menebal pada seseorang yang menderita obesitas. Seseorang baru dikatakan obesitas bila berat badannya pada laki-laki melebihi 15% dan pada wanita melebihi 20% dari berat badan ideal menurut umurnya. Pada orang yang menderita obesitas, organ-organ tubuh dipaksa harus bekerja lebih berat karena harus membawa kelebihan berat badan yang tidak memberikan manfaat langsung. Karena itu, mereka merasa lebih cepat gerah atau merasa panas dan lebih cepat berkeringat untuk menghilangkan kelebihan panas badan tersebut. Penyakit yang ketiga yaitu diabetes mellitus atau penyakit diabetes. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang disebabkan oleh interaksi berbagai faktor yaitu genetik, imunologik, lingkungan, dan gaya hidup. Pada umumnya, disetujui oleh para ilmuwan dan para peneliti bahwa dasar dari penyakit ini adalah defisiensi hormon insulin. Insulin bekerja mengubah glukosa menjadi glikogen di dalam sel-sel hati maupun otot. Terjadi bila kadar glukosa di dalam darah meninggi. Sebaliknya, bila glukosa darah menurun, glikogen hati dimobilisasikan sehingga menaikkan kembali konsentrasi glukosa di dalam aliran darah. Pada defisiensi insulin, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel-sel, sehingga konsentrasinya meninggi di luar sel, termasuk di dalam cairan darah. Namun, timbunan glukosa tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi untuk keperluan sel-sel yang membutuhkannya. Glukosa yang bertumpuk di dalam aliran darah tersebut kemudian dibuang melalui ginjal ke dalam urin, sehingga terjadi glukosuria. Yang keempat yaitu lantosa intolerance. Penyakit ini merupakan gangguan metabolik yang mengenai disakarida laktosa. Laktosa di dalam saluran gastrointestinal dipecah oleh enzim laktase menjadi glukosa dan galaktosa. Pada penderita penyakit laktose intolerance terdapat defisiensi enzim laktase karena sintesanya mengurang dan tidak disintesa sama sekali. Akibat laktosa tidak dapat dicerna dan kadar laktosa yang cukup tinggi di dalam saluran pencernaan bekerja sebagai laksans menyebabkan diare. Sekian penjelasan materi tentang karbohidrat dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.